kita di Kebaktian M2 Sendiri Service, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita dan follow Instagram @M2 Sendiri Service agar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini, dan kami berharap agar teman-teman dapat mengikutinya dari awal hingga akhir kebaktian. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah online pada minggu pagi ini. Untuk itu mari kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala kita saat teduh sejenak. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sampai saat ini karena Tuhan itu baik. Saya undang teman-teman semua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Datanglah Kebaikan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah online ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi setiap hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Selanjutnya kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amin. Teman-teman saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kami Ezra Jacqueline, kelas 12 IPS 3.
Terima kasih untuk pelayanan dari teman kami Ezra Zeklin. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mintalah pertolongan Tuhan atas setiap masalahmu. Keyakinan atas pertolongan Allah tak kalah penting dari mencari solusi atas sebuah masalah. Kita sama-sama nyanyikan pertolongan. Selamat hari Minggu dan selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berilah hikmat dan bijaksana kepada kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu never give up. Jangan pernah menyerah. Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara-saudara, di San Francisco, Amerika Serikat, ada sebuah jembatan yang sangat terkenal dan sangat populer di seluruh dunia. Namanya adalah jembatan Golden Gate. Jembatan Golden Gate ini jembatan gantung terpanjang di dunia pada masanya. Panjangnya lebih dari 2,7 km. Saudara-saudara, kalau kita melihat jembatan Golden Gate, kita melihat satu karya yang fenomenal. Bukti dari sebuah kerja keras dan mental pantang menyerah dari orang-orang yang bekerja di dalamnya. Betapa tidak, saudara, sejak awal pembangunan jembatan ini, tantangan dan masalah datang silih berganti. Mulai dari perlawanan dari para pejabat kota San Francisco, protes dari para aktivis lingkungan hidup, belum lagi biaya yang dianggap terlalu mahal pada saat Amerika menghadapi krisis ekonomi saat itu. Yang lebih mengerikan adalah banyak pekerja yang tewas saat pengerjaan jembatan Golden Gate. Kabut badai harus dihadapi setiap harinya. Sehingga para arsitek mengatakan, pengerjaan proyek Golden Gate adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan. Tetapi saudara-saudara, faktanya, jembatan Golden Gate berhasil dibangun dan diresmikan pada bulan Mei 1937. Golden Gate adalah bukti bahwa kerja keras dan pantang menyerah bisa mengatasi segala hambatan dan tantangan. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang memiliki sikap pantang menyerah. Never give up. Namanya adalah Nehemia. Saudara, siapa Nehemia itu? Nehemia adalah seorang juru minum. Dia adalah orang kepercayaan Raja Persia yang bernama Raja Artasasta. Di Persia, Nehemia mendengar kemerosotan moral dan agama dari orang-orang Yahudi di Israel dan di Yerusalem. Hal ini membuat Nehemia tergerak untuk pulang kembali ke negerinya, ke kota Yerusalem. Dengan restu Raja Artasasta, Nehemia dengan sejumlah orang kembali ke Yerusalem. Dan di sana mereka memulai pembangunan tembok Yerusalem. Saudara-saudara, sejak dimulainya pembangunan tembok Yerusalem, Nehemia menghadapi tantangan demi tantangan silih berganti. Saudara-saudara, kita akan belajar tantangan apa yang dihadapi oleh Nehemia dan bangsa Israel. Dan bisa juga saudara dan saya hadapi. Dan bisa membuat kita lemah dan menyerah. Yang pertama, saudara-saudara, Nehemia dan bangsa Israel dihina dan direndahkan oleh bangsa-bangsa sekitar mereka. Mereka dibully dan mengalami kekerasan verbal. Dr. John Cacioppo dari Chicago University mengatakan, kalimat negatif memiliki efek yang sangat besar pada otak manusia. Dia mengatakan ketika seseorang direndahkan, diolok-olok, dihina, maka itu akan merusak mental dan pikiran seseorang. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Nehemia pasal 4 ayat 1-3. Di situ dikatakan ada seorang yang bernama Sanballat, pemimpin bangsa Samaria. Ketika orang Israel hendak membangun tembok Yerusalem, dia mengolok-ngolok dan menghina. Di ayat yang kedua, perhatikan saudara. Sanballat mengatakan, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Mereka diolok-olok, mereka adalah orang-orang yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya itu. Dia melanjutkan kalimat, apa yang mereka lakukan dan membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang terbakar habis seperti ini? Sanballat mau mengatakan kepada Nehemia dan bangsa Israel, kalian tidak mungkin, mustahil melakukan pekerjaan itu. Bahkan Tobiah, seorang pemimpin bangsa Amon mengatakan di ayat yang ketiga, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang mengolok-ngolok mereka. Kalian tidak bisa apa-apa. Kalian tidak ada harapan. Kalian tidak berguna.
Saudara-saudara, apa yang terjadi pada dirimu kalau engkau diolok-olok dan direndahkan seperti itu? Orang mengatakan engkau tidak bisa apa-apa. Orang mengatakan engkau tidak ada harapan. Engkau tidak berguna. Saudara-saudara, tahun 2019 ada seorang artis Korea yang bernama Sulli. Dia dikabarkan melakukan aksi bunuh diri. Penyebabnya tidak lain adalah karena dia merasa tidak tahan lagi dengan ejekan dan olokan dari para netizen. Bagaimana tidak, saudara? Para netizen mengolok-olok dia. Sulli, kamu jelek. Kamu terlahir kotor. Dan itu satu-satunya alasan kamu lahir. Netizen yang lain mengatakan, kenapa dia tambah jelek ya? Atau mataku yang salah? Dan orang yang lain menulis, kamu perempuan yang tidak waras. Saudara-saudara, Sulli tidak tahan menerima semua olok-olokan dan ejekan itu. Akhirnya dia menyerah dalam hidupnya. Dan dia melakukan aksi bunuh diri. Saudara-saudara, jangan anggap sepele. Kalimat negatif bisa membuat kita jatuh dan down seketika. Tantangan yang kedua yang dihadapi Nehemia adalah dia dan bangsa Israel menghadapi ancaman dan intimidasi secara fisik. Di dalam Nehemia 4 ayat yang ke-8 dikatakan, bangsa-bangsa bangkit di sekitar mereka. Dan dikatakan di ayat ke-8, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Saudara-saudara, Israel dan Nehemia menghadapi ancaman fisik nyata. Mereka mau diperangi dan bangsa-bangsa ingin mengadakan kekacauan, membatalkan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, saudara-saudara, mengapa Nehemia tidak menyerah dan tetap bertahan? Apa sikap Nehemia yang membuat Nehemia bisa tetap kuat menghadapi semua tantangan itu? Saudara-saudara, pagi ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Nehemia berseru kepada Tuhan. Nehemia tidak membalas dan tidak patah semangat, tetapi dia meminta pembelaan dan kekuatan dari Tuhan. Ketika Nehemia tidak sanggup lagi, tidak tahan lagi dengan ancaman dan intimidasi. Di dalam ayat 4 Nehemia 4, Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, dengarlah bagaimana kami dihina. Saudara-saudara, ketika engkau sebagai anak muda merasa tidak berdaya, diolok-olok, atau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran kegagalan, jangan engkau tanggung itu sendiri, saudara-saudara. Mintalah pembelaan dan kekuatan dari Tuhan. Ketika engkau tidak kuat lagi dalam hidupmu, jangan menyerah. Tetapi berserah dan berserulah seperti Nehemia. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Saudara-saudara, itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika engkau merasa tidak kuat, jangan menyerah. Berserah dan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Nehemia tetap gigih, berusaha sekuat tenaga, persistence. Ketika dia direndahkan, diancam, Nehemia maju terus dan tidak mundur. Dalam Nehemia 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saudara-saudara, bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan, orang-orang yang memikul dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Saudara, perhatikan luar biasanya. Ketika mereka diancam untuk tidak melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem, Nehemia dan bangsa Israel terus membangun, persistence. Bahkan dikatakan apa? Satu tangan mereka memegang alat-alat bangunan, dan tangan yang lain mereka memegang alat-alat perang. Satu tangan memegang cangkul, sekop, dan pemecah batu. Satu tangan memegang pedang dan tombak. Mereka tetap bekerja, dan jika sewaktu-waktu mereka diserang, mereka akan siap untuk mempertahankan diri mereka. Jangan biarkan tantangan membuat kita berhenti dan menyerah, anak-anak muda. Majulah terus. Martin Luther King berkata, jika Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika Anda tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah.
Tetapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Yang ketiga, saudara, ketika bangsa Israel nyaris menyerah, Nehemia berfokus kepada Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi sudah lemah dan letih, takut menghadapi ancaman, Nehemia menguatkan bangsa Israel. Di ayat yang ke-14, Nehemia pasal 4 dikatakan, jangan takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudara, kalau engkau membaca kitab Nehemia, di situ diceritakan 10 kali orang Israel nyaris menyerah, nyaris berhenti. Tapi 10 kali Nehemia menguatkan bangsa Israel. Ayo bangkit, never give up. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Anak-anak muda, saat ini kita hidup di tahun 2020 yang penuh tantangan. Kita menghadapi pandemik virus corona yang entah kapan akan berakhir. Mungkin sebagian Anda harus berhenti dari pekerjaanmu. Berapa banyak dari antara orang tuamu yang susah di dalam usaha dan pekerjaannya saat ini. Mungkin ada juga di antara Anda yang gagal lulus perguruan tinggi negeri yang Anda inginkan. Dan kegagalan-kegagalan lainnya. Dan semua itu bisa membuat kita putus asa, menyerah, dan membuat iman kita lemah. Dan pada saat Anda berada di dalam titik nadir Anda, dengarlah apa yang dikatakan Nehemia. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudara-saudara, ada sebuah lagu gereja dalam bahasa Mandarin. Di dalam lagu itu dikatakan, jika suatu hari kamu kehilangan keberanian, jika suatu hari engkau ingin menyerah, jika suatu hari engkau merasa tidak ada yang mengasihimu, ingatlah di dunia ini sungguh ada Tuhan. 有一天，你若觉得失去勇气，有一天，你若真的想放弃，有一天，你若感觉没人爱你，有一天，好想走到谷底，那一天，你要振作你的心情，那一天，你要珍惜你自己，那一天，不要忘记有人爱你，那一天，不要轻易说放弃。这个世界真有一位上帝，他爱你，他愿意帮助你。茫茫人海，虽然寂寞，他爱能温暖一切冷漠。这个世界真有一位上帝，他的双手渴望紧紧拥抱你，漫漫长夜陪你走过，他爱你，伴你一生之久。 Anak muda, jangan mudah menyerah. Hadapi tantangan dan masalah di depanmu. Dan ingatlah, engkau memiliki Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Never give up. Dalam segala keadaan dan tantangan dalam hidup kita, yakinlah bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati. Kita akan lagu pujian kita, Yesus sahabat sejati. All our sins and griefs to bear.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bagi teman-teman dan saudara-saudara yang pertama kali bergabung di ibadah online Metodis 2 Sunday Service, kami mengucapkan selamat datang dan kami berharap saudara-saudara boleh tetap setia beribadah bersama-sama dengan kami setiap minggunya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang never give up. Jangan pernah menyerah. Kami mendorong saudara-saudara, baik yang bekerja ataupun yang belajar di rumah, tetap semangat dan jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sulit saat-saat ini. Saudara-saudara, ayat peneguhan bagi kita untuk tetap semangat dan tidak pernah menyerah. Amsal 3 ayat 5. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa doa Bapa kami dalam bahasa Inggris, The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada masa mudamu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.